Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersama dengan para intelektual, para pelaku pendidikan tinggi saat ini yang sedang kita jalani bersama. Bagian saya ini sebenarnya adalah berbicara tentang apa sebenarnya efek dari sistem demokrasi tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Lili dan sistem ekonomi yang disampaikan oleh Bu Ira ya. Dan ini adalah buahnya. Jadi sistem pendidikan itu merupakan salah satu buah dari penerapan itu semua. Baik, insya Allah para intelektual semuanya menyadari ya bahwa sebenarnya pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan dan kemuliaan sebuah peradaban. Ini insya Allah semuanya tidak akan menolak itu. Dan pendidikan tinggi itu memiliki peran yang dominan dalam hal ini ya. Dan kita sama-sama mengetahuinya juga bahwa pendidikan tinggi itu yang seharusnya ya, ketika tadi memiliki peran penting, seharusnya pendidikan tinggi itu adalah tempat untuk mencetak para generasi yang bertakwa tentu saja, yang mereka itu memiliki sikap yang tangguh, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan dari kecerdasannya itu untuk kemudian digunakan untuk kemajuan peradaban itu. Itu pendidikan tinggi. Lain halnya lagi, pendidikan tinggi juga punya tanggung jawab bahwa pendidikan tinggi itu menghasilkan riset karya para intelektualnya yang nantinya akan dipakai untuk menjadi problem solver atas seluruh problematika yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana faktanya ketika tadi kita berada dalam sistem demokrasi sekuler kapitalistik ini? Maka kita coba lihat dari aspek yang pertama, bagaimana generasi kita saat ini? Apakah akan tercipta generasi yang bertakwa? Sangat jauh dari itu. Generasi yang terjadi adalah generasi yang jauh, yang suka juga dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal ketika kita mendefinisikan generasi bertakwa itu adalah generasi yang memang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keislaman yang dia miliki ya. Sementara yang saat ini justru yang terjadi adalah gemar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tindak kekerasan terjadi di mana-mana, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, bullying, sampai terjadinya korban pembunuhan, begitu ya, korbannya terbunuh, tawuran dan sebagainya. Gitu ya. Terlebih lagi juga saat ini juga mau menghasilkan generasi yang tangguh, itu sama sekali tidak ada. Sama sekali kita bukan data Riskesdas 2018 itu menunjukkan bahwa ada 19 juta penduduk yang itu berumur atau berusia lebih dari 15 tahun, mereka itu mengalami gangguan emosional. Mereka sampai-sampai juga mengalami depresi. Nah, ini semua kenapa gitu kan? Kenapa terjadi generasi yang seharusnya tadi adalah generasi pengisi peradaban? Generasi yang ditunggu oleh umat. Nah, ini sebenarnya tak lain adalah buah dari tata kelola sistem pendidikan saat ini. Yang memang kita sama-sama mengetahui bahwa fokus dari pengelolaan pendidikan tinggi saat ini itu adalah kepada bagaimana menciptakan generasi yang semata-mata hanya siap kerja. Generasi yang memiliki sikap, memiliki ketakwaan, walaupun itu memang di tujuan pendidikan insya Allah ada kan ya, menciptakan lulusan yang bertakwa, tapi itu tidak menjadi fokus. Nah, ini tampak di mana? Ketika kita melihat bersama, insya Allah para intelektual, para pelaku-pelaku kampus ini menyadari semuanya bahwa standar keberhasilan pendidikan tinggi saat ini itu diukur dengan apa? Ada 8 indikator kinerja utama ya. Beberapa hal diantaranya adalah lulusan, bagaimana lulusan itu diterima siap kerja di industri. Itu menjadi indikator keberhasilan. Berapa jumlah mahasiswa yang dia itu berpengalaman belajar di luar kampus, yang saat ini memang sedang marak itu program-program MBKM. Berapa dosen yang berpengalaman beraktivitas di luar kampus, berapa praktisi praktisi industri yang dia mengajar di kampus. Nah, ini kan sebenarnya membuka mata telinga kita saat ini betapa kurikulum yang ada pada akhirnya itu adalah kurikulum yang disiapkan untuk mencetak generasi-generasi yang hanya siap menjadi problem solver persoalan-persoalan industri.
apakah akan teraih apa yang disebut dengan pendidikan yang akan menghasilkan kepada generasi yang bertakwa? Jauh dari itu semuanya. Nah, ini tentu saja sangat berbeda ya dengan bagaimana sistem pendidikan di dalam Islam. Sistem pendidikan di dalam Islam itu dijalankan melalui satu kurikulum yang sama sekali tidak ada intervensi dari industri. Kurikulum yang diambil itu, yang diberlakukan itu adalah kurikulum yang berbasis akidah Islam, berbasis kepada apa-apa yang telah Allah tetapkan nantinya, yang akhirnya apa? Dalam sistem pendidikan Islam itu akan terjamin nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang bertakwa, yang ditunjukkan dengan apa? Memiliki kepribadian Islam yang kuat. Akan jauh dari aspek yang namanya itu mental illness, rapuh. Di samping itu juga akan menghindarkan generasi itu dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Karena dengan kurikulum berbasis akidah Islam itu memastikan bahwa generasi itu diberi sakofah Islam yang akan menjadi jalan bagi generasi itu menapaki kehidupannya. Apakah sampai di situ pendidikan Islam? Tidak. Bahwa pendidikan ini adalah sebagai kunci terjadinya perubahan peradaban menuju kepada kemajuan peradaban. Maka di situ diperlukan penguasaan sains dan teknologi. Maka Islam juga memfasilitasi yang demikian. Maka dengan kurikulum berbasis akidah Islam ini, yang kalau berbasis akidah Islam itu sudah jauh dari basis yang disebut dengan sekuler demokrasi tadi. Tidak mungkin sekuler demokrasi itu mengambil kurikulum berbasis akidah Islam. Sehingga dari sistem demokrasi, dari sistem Islam inilah nanti akan ada jaminan terlahir itu generasi-generasi yang bertakwa, mendedikasikan keilmuannya untuk kemuliaan dan kemajuan dari sebuah peradaban itu sendiri. Itu dari aspek generasinya. Yang kedua, saya tadi tinjauannya juga dari aspek bagaimana kerja riset dari para intelektualnya. Nah, yang seharusnya tadi bahwa buah riset dari karya intelektual itu menjadi problem solver kehidupan, problem yang ada di kehidupan kita. Tapi saat ini bagaimana? Insya Allah juga ini saya mengajak juga kalau tadi Prof. Lili, ayo bersama dari hati juga berpikir dan dari hati. Ayo kita sama-sama melihat bagaimana tata kelola riset saat ini. Tata kelola riset saat ini itu berjalan dengan prinsip triple helix ABG itu, akademisi, bisnis, and government. Apa yang terjadi ketika triple helix itu diberlakukan secara global, ini diadopsi oleh Indonesia, maka meniscayakan ada tuntutan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak industri, di mana peran negara, dengan negara itu sebagai fasilitator. Negara yang mempertemukan antara perguruan tinggi dengan pihak industri melalui apa? Platform kedai reka, sehingga saat ini muncul apa yang disebut dengan matching fund, begitu ya. Bagaimana koordinasi kerja bersama antara pihak industri dengan pihak perguruan tinggi. Apa yang dikehendaki oleh industri atas kerjasama ini? Industri ingin bahwa apa yang menjadi problem-problem pada industrinya yang tentu saja itu membawa kepada apa yang difikirkan itu adalah benefit, keuntungan, itu bisa diselesaikan dengan bantuan pihak perguruan tinggi. Nah, sebagai intelektual akhirnya juga berpikir, intelektual memberikan inovasi karyanya kepada industri, seolah-olah itu ada mutualisme kerja bersama. Padahal yang terjadi apa sebenarnya? Apakah benar-benar yang kerja riset intelektual itu dimanfaatkan untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan masyarakat? Belum tentu. Karena yang menjadi solusi penentu keputusan diterima tidaknya hasil riset dari para periset itu adalah industri, yang notabene itu adalah nanti berdasarkan pada untung rugi. Nah, ini sangat berbeda dengan Islam. Di mana letak perbedaannya? Riset di dalam Islam itu benar-benar dikendalikan betul seluruhnya oleh negara. Negara yang akan menjadi penentu mana riset yang akan dihilirisasi. Yang tentu saja hubungan negara dengan rakyat di dalam Islam itu adalah hubungan pengurusan, pemeliharaan urusan-urusan, bukan hubungan untung rugi. Maka disinilah akhirnya akan memunculkan nanti kerja riset para intelektual itu akan melahirkan berbagai macam karya inovasi yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat, yang tentu saja negara bisa menjalankan yang demikian tidak akan bisa
dengan sistem ekonomi kapitalis, tetapi bahwa sistem ekonomi Islam yang akan menopang kerja riset tersebut. Nah, tentu saja ini bukan sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan masa kekhilafahan ya. Bahwa sejak sekian abad yang lalu, abad ke-10, 11, 12 gitu ya, bahwa intelektual muslim itu lahir dari satu mekanisme sistem pendidikan yang tegak di kekhilafahan pada masa Abbasiyah itu. Insya Allah juga tidak pernah terlepas dari ingatan kita ya. Ada Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, ada Ibnu Sina, Bapak kedokteran, ada Maryam As-Sulabi yang sampai saat ini menginspirasi akhirnya menghasilkan GPS, ada Al-Jaziri yang saat ini juga menghasilkan banyak robotik itu beliau penemu pertamanya. Ada Al-Zahrawi, itu beliau itu yang melahirkan bagaimana pembedahan yang pertama gitu ya. Dan justru bahwa di abad tersebut sampai di abad kekhilafahan Utsmani di abad ke-15 yang pada saat Eropa itu masih mengalami the Dark Middle Age itu, Islam sudah menunjukkan kedikdayaannya, sehingga ada satu karya, mohon maaf minta waktunya, ada satu karya yang dihasilkan oleh ini yang barangkali juga kita lacak bersama gitu ya. Bahwa Barat itu benar-benar mengakui kerja intelektual itu. Jika tidak ada pertemuan-temuan intelektual, maka Barat tidak akan semaju saat ini. Maka dikatakan dalam satu buku What Islam Did for Us, ya, Understanding Islam, Contribution to Western Civilization, itu mengatakan bahwa utang Barat terhadap Islam adalah hal yang tak ternilai harganya, dan itu tidak akan pernah terbayarkan sampai kapanpun. Itu pengakuan Barat terhadap pendidikan Islam ini. Maka sebagai simpulan saya bahwa sudah saatnya intelektual juga membuka wawasan, membuka diri, kembali kepada keislaman, kembali kepada apa yang telah Allah tetapkan, maka kembali kepada sistem pendidikan Islam yang tentu saja ditopang oleh sistem politik Islam, ditopang pula oleh sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Maka dari situlah nanti insya Allah akan terlahir generasi-generasi yang bertakwa, generasi-generasi yang memang siap mendedikasikan ilmunya untuk kemajuan peradaban. Mungkin itu.